Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa wa malin la yurfa wa ainin la tadma innaka anta kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut. Amma ba'd. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Laluan Nasasri Kiha. Mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan selalu, diberikan umur yang panjang, dimudahkan segala urusan-urusan beliau. Kedua kalinya kita hormati juga kepada guru kita semua Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Zainal Arifin LCMAG. Sedikit cerita, beliau ini adalah guru saya karena saya datang dari NTT pada waktu itu. Saya masuk di pondok pesantren Yanmu NB Praya. Jadi saya SMA-nya di pondoknya beliau. Di sanalah saya ditempa, sehingga alhamdulillah berkat didikan guru-guru kita semua, akhirnya saya bisa sampai pada saat sekarang ini. Nanti saya cerita lagi. Selanjutnya yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ampura tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua mudah-mudahan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya saya datang ke sini awalnya adalah untuk silaturahmi, karena saya datang kemarin dari NTT mau ke Anjani, ditahan oleh teman saya ya, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Tuan Guru Abdul Razak. Beliau adalah teman saya satu kamar di Mekah Al-Mukarramah ketika sama-sama belajar di Madrasah As-Salatiyah. Ketika saya mau ke Anjani, beliau tahan. Sabar dulu ya, kita ikut ngaji dulu. Jadi dalam benak saya ini mau ngaji, karena saya tanya nanti yang datang siapa? Katanya guru-guru kita, masyayikh kita, mahat. Alhamdulillah, saya bilang, berarti tujuan saya awalnya ke sini untuk ngaji, bukan untuk berdiri di depan jamaah. Kalau saya mengajarkan agama, tentang cerita agama di depan jamaah sekalian, terutama masyarakat Lombok, itu bagaikan saya mengajar burung untuk terbang, karena sudah bisa terbang. Sebenarnya saya datang ke sini semata-mata untuk belajar, karena dari sinilah sehingga saya bisa menjadi orang. Kenapa? Saya masih ingat cerita saya ketika saya mau datang ke Lombok ini. Yang dulu yang saya ingat betul pada waktu itu, dalam benak saya tidak ada kenal Tuan Guru kecuali Bapak Maulana Syekh. Saya sudah disuruh oleh keluarga untuk masuk SMA Kristus.
Jadi kalau nanya lagu Kristen saya hafal. Kalau Al-Quran sabar dulu, tak bisa saya. Akhirnya ketika pada hari itu ada keluarga saya yang mau berangkat ke Lombok, ya mau sekolah ke Lombok, saya kepengen bagaimana sih Lombok itu. Apa yang membuat saya pancing ke Lombok ini? Suatu waktu saya pernah baca buku tentang keramatnya Bapak Maulana Nasir. Satu minggu teman saya ini mau berangkat ke Lombok untuk mondok di Yanmu pada waktu itu. Saya gelisah. Kapan saya bisa ke Lombok? Pengen saya sekolah ke Lombok. Kenapa? SD saya SD Kristen. Suruh lagu Kristen tahu, doa pagi, doa malam tahu. Karena hari-hari kami bukan di masjid, hari-hari kami di dalam gereja. Hari-hari kami bukan isi dengan Al-Quran, tapi hari-hari kami diisi dengan Injil. Doktrin NTT itu supaya kami bisa masuk ke Kristen. SMP juga demikian. Saya masih ingat belajar agamanya cuma tulis bagaimana cara tulis bismillah. Itu aja belajar agama setiap hari. Jadi wudhu, sholat, mandi wajib kami tidak tahu. Ya, akhirnya satu minggu teman saya mau berangkat. Waktu itu saya kasih tahu sama bapak saya, pengen saya mondok di Lombok. Kata orang tua saya, bisa-bisa saja, tapi ini tidak ada uang katanya. Di sini saya tahu pertama keramatnya Bapak Maulana sih. Apa itu? 3 hari mau berangkat teman saya, karena kami ini hidup di tengah pantai, anak nelayan. Jadi 3 hari berturut-turut, pada malam hari dan siang hari ikan itu full. Pada musim kayak gini, kalau musim 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu sistem perekonomian laut itu kering, Bu. Ya, tidak kayak di sawah ini banyak. Kalau bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu kering. Pada saat-saat itu kondisi ekonomi kami di NTT, khususnya pinggir pantai itu tidak punya uang. Tapi alhamdulillah, mungkin itu jalan dari Allah. Awalnya saya sudah daftar di sekolah SMA Kristus, Santu Plaus, ya. Akan tetapi dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin melalui wasilah guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Nasir, 3 hari berturut-turut dapat ikan. Kata orang tua saya, ini sudah rezekimu nak. Akhirnya dengan hasil 3 hari berturut-turut ini, barulah saya diizinkan datang ke Pulau Lombok, ya. Alhamdulillah. Sampailah di Lombok. Yang saya terniang-niang itu adalah Bapak Maulana Nasir. 2017 atau 2018 waktu itu. Yang saya terniang, saya pengen bagaimana rupanya Bapak Maulana. Ya, sepanjang jalan sampailah di Sumbawa masuk Lombok. Ya, sampai kemudian diantar di Ampura. Waktu itu kami kan backgroundnya doktrinnya NTT. Jadi pakaiannya bukan pakaian ala ustaz. Masih celananya setengah sampai betis, bajunya gaul. Itu Ampura Abah. Itu pertama kali saya salaman sama beliau, ya, salaman sama beliau. Dan alhamdulillah juga ketika beliau ke Mekah, juga Bapak Tuan Guru lalu Anas Asri, kami sempat mijit. Karena alhamdulillah di antara kami juga sebagai pelajar, kami juga sering datang ke rumah para masyayikh untuk mijit. Jadi saya kebanyakan mijit, bukan belajarnya, ya. Guru-guru kami alhamdulillah, termasuk guru kita yang depan ini juga kami pernah mijit. Alhamdulillah kita barukan kepada guru-guru kita. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang diberi sangat singkat, saya pernah baca dalam sebuah penelitian Al-Imam Al-Jauzi dalam kitab yang berjudul Fununul Afnan fi Ulumil Quran. Dalam kitab Fununul Afnan fi Ulumil Quran, di sana disebutkan kalimat atau huruf shad di dalam Al-Quran. Udah hitung ibu-ibu, berapa huruf shad dalam Al-Quran? Udah pernah hitung? Huruf ba sudah pernah hitung? Titik dalam Al-Quran sudah pernah hitung? Kalau jumlah titik dalam Al-Quran itu 1.025.000 lebih 30 titik. Itu hasil riset
dari Al-Imam Al-Jauzi dalam kitabnya Fununul Afnan fi Ulumil Quran. Berapa jumlah titik dalam Al-Quran? 1.025.000 lebih 30 titik. Dihitung huruf ba dalam Al-Quran berapa titiknya, sa, jim, itu dihitung semua. Kemudian ada huruf yang perlu kita kaji pada hari ini adalah huruf sod. Huruf sod banyaknya dalam Al-Quran, dalam riset penelitian Al-Imam Al-Jauzi itu berjumlah 2072 huruf. Dalam Al-Quran 30 juz itu, kalau kita hitung huruf sod di dalam Al-Quran jumlahnya 2072 huruf. Wah, berhitung jamaah. Ndek, pada endah ndek wah hitung. Masih ingat dulu, Dianmu ini disuruh kita berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Berkat bahasa saya tahu bahasa Inggris, Dianmu, pas saya pulang di waktu kuliah ada permintaan isi ceramah kultum undang dari Bupati NTT. Saya jebolkan dengan pembukaan bahasa Inggris. Satu panggung itu tepuk tangan semua karena mereka tidak bisa. Itulah hebatnya orang-orang Lombok ini, ya. Kemudian masih ingat saya kata guru kami, Guru Zainal Arifin, kata beliau diwajibkan bahasa Inggris, ya. Tapi ada pengecualian. Bahasa Sasak tidak boleh, tapi ada pengecualian, kecuali orang NTT. Orang NTT ada kesempatan untuk belajar bahasa Sasak. Dari sanalah kami belajar bahasa Inggris, juga belajar bahasa Sasak. Maka tiatan lain baru. Kembali ke laptop, huruf sod. Jadi huruf sod di dalam Al-Quran berapa tadi? 2072 huruf. Di antaranya huruf sod. Jikalau kita ingin hidup bahagia, maka amalkan huruf sod. Di antaranya di dalam Al-Quran ada penyebutan qodama sidiqin. Apa? Qodama sidiqin. Ada kata sodnya, sidiqin. Tapak kaki yang benar. Ada juga mudkhala sidiqin, tempat masuk yang benar. Ada juga mukhraja sidiqin, tempat keluar yang benar. Ada juga lisana sidiqin, perkataan yang benar. Yang terakhir adalah fi maq'ada sidiqin, ya, fi maq'adi sidiqin. Jadi siapa yang ingin hidup bahagia, maka amalkan, diantaranya amalkan 5, ya, sod ini. Yang pertama tadi apa? Qodama sidiqin, tapak kaki yang benar. Saya masih ingat dalam sebuah penelitian kami baca ada kisah di Jordan, kisah nyata. Kisah nyata di Jordan ini ada ketika seorang laki-laki meninggal dunia. Setiap digali kubur jamaah sekalian, kuburnya terdapat ular. Sampai 30 kubur semuanya ada ular. Dicari tahu tentang kehidupan keseharian laki-laki ini, ya. Ternyata dia orang yang sering sedekah. Orang ini sering dia puasa. Orang ini sering bersilaturahmi. Dia sering, pokoknya sering melakukan kebaikan. Tapi satu yang membuat dia hambat. Apa itu? Qodama sidiqin. Tapak kaki yang benar ini yang dia tidak lakukan. Apa itu? Dia tidak pernah hadir di majelis ta'lim. Dia tidak pernah gunakan kakinya untuk pergi ke masjid. Jadi dia hanya lakukan kebaikan tapi tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dia tidak pergi ke majelis ta'lim. Maka bersyukurlah kita. Maka jamaah sekalian hadir di tempat ini sudah mengamalkan qodama sidiqin, tapak kaki yang benar. Di antaranya tapak kaki yang benar ini adalah datang ke majelis ta'lim. Seperti yang saya ceritakan tadi malam, meninggalnya di Turki, akan tetapi jasadnya di mana? Ketemu di Baqi' Madinah, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku dari guru kami, Profesor Said Muhammad bin Alawi. Ada meninggalnya di Turki, tapi jenazahnya sudah dipindahkan ke Baqi'. Bagaimana ceritanya? Nanya yang sudah hadir tadi malam. Tak usah ulang lagi, nanti bosan. Karena waktunya singkat sekali. Yang kedua adalah mudkhala sidiqin, tempat masuk yang benar. Niki juga termasuk tempat masuk yang
benar. Tempat masuk yang benar adalah hadir duduk di majelis ilmu. Termasuk juga adalah menyekolahkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Masya Allah, luar biasa niki jamaah di Lombok ya. Sudah SD sudah mulai hafal Quran, kelas 1 sudah mulai hafal Quran. Apalagi tadi seperti yang dikatakan Bapak Tonggur tadi, di sini ada program tahfizul Quran, ada juga program namanya hafalan luar biasa. Andai saja kami dulu seperti ini, badek sang hafal Al-Quran ya. Kenapa? Karena kami 6 tahun didoktrin dalam pemahaman, bukan Wahabi, pemahaman Kristen. Di sana itu kalau kami ceramah, di sini kalau ceramah paling dikritik kalau salah. Di sana kalau ceramah siap mati. Kenapa? Terjadi kemarin di bulan suci Ramadan, ada dai kondang dari Jakarta, ceramahlah di NTT. Dia membahas benar apa yang dia bahas, bahwa kitab yang sebaik-baik kitab adalah Al-Quran. Kemudian dia mengkafirkan yang lain. Benar apa yang dia sampaikan, tapi tidak benar pada tempat penyampaiannya. Kenapa? Di NTT itu kami hidup berdampingan dengan orang Kristen. Hampir satu kalimat saja nyinggung bagian mereka sudah pasti di luar masjid itu siap batik ya, tombak parang disiap. Makanya kalau kami ceramah di sana, taruhan nyawa, bukan taruhan caci maki lagi, taruhannya nyawa. Hati-hati jadi tuang guru di sana, kalau tidak nyawa akan melayang. Kemudian lisana sidikin, tutur kata yang baik. Namanya kita hidup bermasyarakat, perlulah kita menjaga lisan kita. Yang selanjutnya adalah fi maq'ada sidikin. Kalaulah kita menjadi orang yang baik, gunakan tapak kita yang benar, ruang masuk kita benar. Jangan sampai kami baca dalam kitab Al-Gharaib, cerita-cerita yang goraib, yang jarang. Dalam mausu'ah kitab ensiklopedia tentang kisah-kisah yang jarang terjadi itu, seperti ada perempuan setelah dia dandutan dia meninggal dunia. Setelah apa? Dandutan dia meninggal dunia. Setiap kali mau dibungkus kain kafannya ini terbuka. Dibungkus lagi, terbuka lagi. Dibungkus lagi, terbuka lagi. Bungkus lagi, seperti itu terus. Ditanya apa pekerjaan perempuan ini? Makhraja sidikinnya, tempat keluarnya dan tempat masuknya tak benar. Apa itu? Tempat masuknya bar, kafe, tempat-tempat malam. Dan dia sering menggunakan pakaian yang seksi. Ya, pakaian yang seperti itulah. Ya. Nah, gara-gara pakaiannya seperti itu, maka sebelum dia dikuburkan Allah tampakkan siksa baginya. Apa itu siksanya? Allah Subhanahu wa taala menelanjangkan dia sebagaimana dia menelanjangkan dirinya semasa dia hidup. Tutup pakai kain kafan, buka lagi. Nah, hati-hati ibu-ibu. Jaga aurat, jaga yang lain. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan karena waktunya sangat singkat. Seperti yang saya katakan, saya datang ke sini bukan untuk ceramah, tapi untuk mengaji. Nanti jamaah persiapkan bukunya, persiapkan, jangan sampai tidur. Ya, kita akan dengar pengajian dari guru-guru kudus semua. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dulu. Allahumma fiq wal hadi ila sabil darasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.